Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan dimudahkan dalam belajar. Sebelum belajar, marilah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tema 4 globalisasi dan subtema 2 globalisasi di sekitar kita. Kita akan belajar tentang potensi dan usaha terkait keberagaman ekonomi. Globalisasi sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi suatu masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Pada zaman dahulu, ketika belum ada uang, masyarakat melakukan jual beli dengan sistem barter. Setelah ada uang, orang bertransaksi dengan uang sehingga orang lebih mudah mendapatkan barang sesuai kebutuhannya. Di zaman modern saat ini, ketika teknologi sudah canggih, orang bertransaksi dengan uang virtual melalui perdagangan secara online atau daring. Banyak jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, seperti kegiatan pertanian, perdagangan, perkebunan, peternakan, pertambangan, perindustrian, perikanan, perhutanan, kegiatan jasa, dan banyak lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut diklasifikasikan menjadi 3 bidang, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Kegiatan distribusi adalah barang dan jasa yang diproduksi akan disalurkan sehingga sampai ke konsumen. Kegiatan ini menyalurkan barang hasil produksi ini disebut kegiatan distribusi. Kegiatan konsumsi kebalikan dari kegiatan produksi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Berikut adalah contoh kegiatan ekonomi di beberapa daerah. PT Indah Kiat Pulp and Paper adalah pabrik kertas yang berada di daerah Tangerang Selatan. Jenis kegiatannya adalah produksi. PT Tiga Raksa Tbk adalah tempat penyimpanan barang retail seperti susu, snack, dan lain-lain untuk didistribusikan ke toko-toko. Jenis kegiatan tersebut adalah distributor. ITC adalah tempat kegiatan jual beli dari berbagai pelaku. Lokasinya berada di daerah Tangerang Selatan. Jenis kegiatannya adalah konsumsi. Pasar Serpong adalah tempat kegiatan jual beli dari berbagai pelaku. Lokasinya berada di daerah Tangerang Selatan. Jenis kegiatannya adalah konsumsi. Pernahkah kalian ikut berbelanja dengan ibumu di pasar tradisional? Bagaimana kondisi pasar tradisional di era globalisasi ini? Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pada zaman dahulu, pasar tradisional menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Di era globalisasi, pasar tradisional mulai tersaingi oleh pasar modern. Apa yang membuat orang lebih tertarik berkunjung ke pasar modern? Mungkin sebagian besar dari kalian tertarik ikut ke pasar modern karena ada sarana permainan dan hiburan, bukan? Bahkan sekarang sudah marak pasar modern yang berbentuk minimarket yang berpengaruh pada toko-toko kecil karena hampir rata-rata orang lebih memilih ke minimarket untuk berbelanja. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan bagi pasar tradisional. Selain pasar tradisional yang mulai terkikis keberadaannya, para pengusaha dalam negeri juga menghadapi tantangan
dengan masuknya produk-produk luar negeri ke pasar Indonesia, terutama pasar modern. Apa yang harus kita lakukan agar masyarakat mencintai produk dalam negeri? Bacalah teks tentang cinta produksi Indonesia. Setelah kalian membaca teks tersebut, tentu kalian sudah mendapat informasi penting dari bacaan tersebut. Apa yang dimaksud gerakan 100% cinta produk Indonesia? Gerakan 100% cinta produk Indonesia adalah gerakan untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global dan membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Apa tujuan dilakukan gerakan tersebut? Bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Mengapa mencintai produk dalam negeri dapat menghemat energi? Karena secara lingkungan, import barang berarti menggunakan energi lebih banyak karena perlu sarana transportasi untuk mengirimnya. Apa hubungan antara cinta produk dalam negeri dengan nasionalisme? Memiliki rasa nasionalisme agar negara kita tidak hancur karena menjadi negara konsumsi, namun menjadikan negara kita negara produsen. Sekarang kegiatan kalian adalah buatlah tulisan tentang 2 pasar tradisional yang ada di Indonesia. Tulisan tersebut harus dengan tulisan tangan dan rapi di kertas HVS. Berilah contoh gambar pasar yang kalian ceritakan. Dan berilah hiasan pada kertas HVS agar terlihat lebih menarik. Lalu, di paragraf terakhir tulisan kalian, tulislah pengalaman kalian tentang pergi ke pasar tradisional. Demikian materi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Sampai jumpa di sekolah. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.